Oke, ketemu lagi teman-teman semuanya dengan saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Baik, teman-teman. Kali ini saya akan membahas nih bid offer saham, jual beli saham. Ini saya bikin video ini cukup dengan preparation, teman-teman. Artinya dengan persiapan yang saya harap teman-teman yang masih baru pun juga bisa memahami tentang konsep jual beli di saham, sekaligus langsung juga menginjak ke bid offer. Namun demikian apabila nanti dalam pembahasannya melebar atau perlu pembahasan yang lebih detail, saya akan lanjutkan bahasan video ini dengan video-video berikutnya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman yang baru join di channel MS Trade and Investment. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau teman-teman yang baru terutama ya, yang mendapat tawaran untuk titip dana trading mengatasnamakan menggunakan logo MS Trade, sekali lagi itu semua gumbal teman-teman ya. Itu semua bohong karena saya tidak ada titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi, kita akan masuk ke bahasan. Video ini adalah terkait tentang bid offer saham. Namun demikian saya akan bahas ya setidaknya bagi teman-teman yang baru, nanti juga akan mendapatkan pemahaman sekaligus teman-teman bisa langsung belajar seperti itu. Dan seperti omongan saya tadi, the next-nya kalau misalkan ada bahasan yang perlu saya bahas lebih detail, saya pasti akan membuat videonya yang lebih detail. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelumnya saya sampaikan juga untuk teman-teman yang lain yang masih baru di channel saya bahwa saya sudah nge-YouTube sudah lama, teman-teman ya. Sudah 5 tahunan mungkin, seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya udah bikin banyak video. Di awal-awal itu video saya mostly adalah tentang ilmu, tentang tutorial, tentang penggunaan indikator seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman yang mau belajar lebih detail spesifik tentang bahasan moving average, MACD, kemudian tentang breakout, tentang cara membuat trend channel, cara setting trading view, kemudian cara membuat watchlist, itu semua saya udah bikin, teman-teman. Ini video ini umurnya udah 4 tahun ya, like-nya udah ribuan. Kalau teman-teman mau menambah like-nya nggak apa-apa, teman-teman mau nambah share-nya, saya matur nuwun, terima kasih untuk teman-teman semuanya ya. Jadi yang belum sempat ngelihat video-video saya, langsung saja lihat, ini banyak banget ilmu-ilmu paten ya. Ilmu-ilmu yang saya dulu dapatnya dari guru saya dan saya memiliki tugas untuk menyampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk melihat video yang lain, teman-teman. Jadi saya itu bukan hanya membahas video harian, analisa harian. Kenapa? Karena analisa harian itu sifatnya ya trendingnya bentar-bentar aja, teman-teman ya, seperti itu. Kalau yang namanya ilmu seperti ini, itu ilmu itu tidak lekang oleh waktu. Jadi ilmu itu manfaatnya tidak lekang oleh waktu. Sebagian ada yang di sini ada contoh-contohnya seperti itu. Sebenarnya di dalam video-video saya, teman-teman, setiap hari itu juga ada ilmunya. Cuman karena saya mix dengan ini bahasan saham harian, jadinya ya mungkin teman-teman nggak bisa fokus untuk mendapatkan ilmunya. Tapi kalau pengen dapat ilmunya, langsung saja menuju ke channel saya ya, di subscribe, di share sebanyak mungkin ya teman-teman, ke saudara, ke teman, ke grup-grup seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah membantu perkembangan channel ini untuk berkembang lebih lebar, lebih besar. Dan buat teman-teman ya, spesial supporter dari channel MS Trade and Investment, saya ucapkan terima kasih. Ini sudah sekitar 6 bulan lebih saya membuka perks ya untuk membership channel. Ini harganya adalah mulai dari 20.000, teman-teman ya, 19.900. Kalau dibagi 30 sebulan tidak ada 1.000, teman-teman membantu supporter MS Trade untuk berkembang lebih baik channel ini. Dan saat ini teman-teman, selain yang 19.900 per bulan, teman-teman kalau menjadi super supporter juga bisa. Tentu lebih mahal ya, lebih mahal,
ribu sebulan untuk menjadi supporter. Nah, teman-teman, untuk menjadi supporter yang 20.000 dapatnya apa? Teman-teman bisa mendapatkan label ya seperti ini, mendapatkan custom emoji ya, yang mana saya langsung bisa notice, oh ini member lama kok, seperti itu. Terus kemudian kalau teman-teman yang mau thanks to MS Trade mungkin bisa berlanjut ke supporter. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini tidak ada paksaan sama sekali, even teman-teman tidak menjadi supporter pun tidak ada masalah ya. Saya hanya berharap teman-teman mendapatkan manfaat dari video-video yang saya bikin ya. Terus kemudian apabila teman-teman rela untuk nge-share, rela untuk nge-like seperti itu, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan kedepannya mungkin untuk super supporter, teman-teman akan saya buka akses untuk presentasi seperti ini. Jadi file-filenya nanti akan bisa saya share untuk teman-teman semuanya. Dan untuk yang super supporter, teman-teman bisa request sekitar 3 saham dalam sebulannya, di mana nanti akan saya tracking setiap 2 atau 3 kali seminggu. Jadi teman-teman akan selalu mendapatkan bahasan itu. Tentu bahasannya juga saya sertakan di video teman-teman. Jadi dalam sebulan ada sekitar 3 saham yang teman-teman boleh tracking, minta saya untuk tracking, boleh ganti-ganti saham seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya akun saham ya, karena ada beberapa yang masih ternyata udah nonton video saya dan belum memiliki akun saham, ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara buat akun saham seperti itu. Jadi teman-teman itu harus ke sini dulu ya, ke sekuritas. Ke sekuritas ini kan teman-teman bisa online atau datang langsung. Untuk apa? Untuk membuka akun saham ya. Teman-teman bisa ke sekuritas untuk membuka akun saham. Syaratnya apa aja untuk membuka akun saham? Yang pertama adalah siapin KTP atau ya mungkin SIM seperti itu. Kalau saya kemarin KTP ya. Terus kemudian teman-teman bisa juga atau harus menyiapkan NPWP. Tapi setahu saya kalau misalkan nggak ada NPWP juga bisa sepertinya ya. Coba ditanyakan nanti langsung ke salesnya. Untuk salesnya nanti saya bisa bantu teman-teman. Terus kemudian teman-teman harus punya buku tabungan. Nah, teman-teman untuk buku tabungan ini beberapa sekuritas ini bisa membuka tanpa dokumen fisik. Tetapi dengan syarat teman-teman, dengan syarat buku tabungannya harus dari bank tertentu ya, bank tertentu. Nanti bisa diinfokan oleh salesnya seperti itu. Terus kemudian yang diperlukan adalah dokumen pendukung. Apa itu Pak? Ya macam-macam. Misalkan tanda tangan teman-teman beda, maka mungkin teman-teman harus mensubmit dokumen pendukung pernyataan bahwa tanda tangan beda seperti itu. Atau mungkin NPWP apabila tidak punya, saya nggak yakin, tapi intinya biasanya akan ada dokumen pendukung ya diperlukan untuk mengcover kondisi tertentu ya teman-teman. Ada perlu dokumen tertentu untuk mengcover kondisi tertentu. Jadi itu semua case by case sesuai dengan kondisinya. Nah teman-teman, dari semua dokumen-dokumen ini tadi ya, dari semua dokumen-dokumen ini nanti akan digunakan untuk buka RDI. Apa itu RDI? RDI adalah rekening dana investor, di mana ini adalah segregated account ya. Ini adalah rekening terpisah. Tentu karena namanya rekening terpisah itu atas nama pribadi teman-teman semuanya, sekaligus ini edukasi untuk teman-teman yang baru. Bahwa di saham itu teman-teman RDI-nya atau rekening dana investornya itu terpisah dari rekening sekuritas. Ini adalah untuk mengamankan dana teman-teman in case something happen di sekuritas ya teman-teman. Dan pun ketika teman-teman sudah membeli saham, maka saham teman-teman akan disimpan di KSEI ya, Custodian Central Effect Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya sifatnya membantu bagi yang mau buka ya, bagi yang mau buka rekening saham, mungkin teman-teman di kota yang tidak ada sekuritasnya, maka bisa hubungi saya, silahkan tinggalkan komen ataupun cek deskripsi, nanti akan saya kasih link. Saya udah membantu beberapa teman yang tinggal di kota yang tidak ada sekuritas. Saya bantu nanti menghubungkan dengan sales yang bisa membantu untuk membukakan rekening teman-teman ya. Dimana seperti yang saya bilang tadi, bahwa apabila teman-teman mau nggak ribet, maka buka rekeningnya adalah dengan akun bank atau tabungan atau buku tabungan dari bank yang bank tertentu. Karena itu nanti akan bisa buka
online tanpa submit dokumen fisik seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita akan coba masuk ke bahasan ya. Kita akan langsung masuk ke bahasan. Baik teman-teman, saat ini teman-teman kita mau beli atau jual saham itu sekarang udah mudah banget ya teman-teman. Kita mau beli ataupun kita mau jual saham tuh sekarang udah mudah banget ya, udah banyak banget orang yang beli, istilahnya orang udah banyak banget orang yang udah trading saham. Sekarang tuh sangat mudah ya, bahkan kita rebahan pun bisa ya. Namun demikian walaupun beli saham tuh sekarang sangat mudah, tetap harus dianalisa karena memang beberapa orang, teman-teman lama saya di saham bilang sekarang ini karena beli saham itu sangat mudah. Ya, beli saham tuh sekarang sangat mudah sehingga karena beli saham itu sangat mudah seperti ini, sehingga kadang tuh orang mengesampingkan untuk analisa teman-teman. Orang mengesampingkan untuk menganalisa ya, karena ya sekarang beli mudah kok, nanti jual juga gampang seperti itu. Karena kemudahan itu orang tuh jadi mengesampingkan bahwa membeli saham itu seharusnya menggunakan analisa. Ya seperti halnya mungkin kalau di fotografi ya teman-teman. Zaman dulu masih pakai film, masih pakai kertas film itu teman-teman. Jadi kalau kita mau potret, ambil gambar, kita tuh harus benar-benar menganalisa. Kita harus benar-benar memikirkan ISO-nya berapa, shutter speed berapa, pencahayaan exposure berapa, ya. Karena kenapa? Karena satu film, kalau dulu teman-teman, satu film itu 36 cepretan. Jadi betapa terbatasnya bila dibanding dengan kondisi sekarang dengan kamera digital, teman-teman bisa cepret. Sekali event saya saja kalau ada teman-teman organisasi minta saya untuk dokumentasi, fotonya bisa ratusan teman-teman. Satu kali motret bisa 1 giga, itu fotonya bisa 400 seperti itu. Ya, asal cepret nanti pilih yang bagus. Itu kondisi itu terjadi sama dengan ketika saat ini di saham. Karena begitu mudahnya jual dan beli, setelah kita beli pun dalam 1 menit, 2 menit bisa dijual. Kondisi itu kadang membuat kita itu nggak mau capek-capek analisa. Beli dulu, nanti salah buang, seperti itu. Dan mekanisme kemudahan dan juga beli saat ini langsung mungkin berapa detik lagi jual, bisa itu kadang membuat ya mindset kita itu pokoknya mudah lah beli saham. Tapi sebenarnya teman-teman di sini ada keharusan yang saya bilang harus dianalisa. Nah, salah satunya di sini pemahaman dari bid offer teman-teman ya. Memahami bid offer dalam jual beli saham ini adalah salah satu ilmu penting. Nah, teman-teman sekarang kalau mau beli atau jual saham sudah sangat mudah ya. Silakan teman-teman yang ini boleh di skip, yang teman-teman sudah tahu sistemnya silakan di skip. Lihat di timestamp yang di bawah karena ini boleh di skip. Ini tetapi untuk pemula wajib dibaca ya teman-teman, wajib diketahui. Nah, sekarang beli saham itu sudah secara online. Mungkin malah nggak ada yang beli saham telepon broker. Halo broker, tolong diorderkan saya Adaro 100 lot di harga 4.000 seperti itu. Nanti brokernya nelpon lagi, Pak 4.000 nggak dapat Pak karena harganya 4.050 Pak, sudah di bid Pak 4.000-nya udah naik harganya gitu. Itu kan repot teman-teman ya, repot teman-teman. Atau kadang ketika kita tadi bilang mau beli di 4.000, ternyata kita juga bilang, Mas tapi kalau harganya naik boleh Mas kita nanti ikut harga penjualnya atau kita naikkan harganya di amen seperti itu. Itu adalah secara zaman dulu. Kalau secara online sekarang teman-teman. Kalau secara online sekarang, maka kita melewati yang namanya online trading system. Online trading system atau software ya teman-teman. Ini adalah satu sistem trading ya. Sistem trading ini dari awal saya buka itu saya sudah bisa trading dengan menggunakan smartphone, BlackBerry teman-teman ya. Ataupun Android. Dan
tentu komputer. Jadi saya tahun 2010-an itu sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan smartphone. Tablet belum ada waktu itu, 2000 berapa gitu saya dapat bonus dari perusahaan saya berupa voucher 5 jutaan. Saya beliin tablet dan saya ngantor sambil lirik-lirik komputer. Tapi saran saya jangan ya teman-teman, kasihan perusahaannya, nanti ini pegawainya kok pada nyaham semuanya. Nah kalau mau nyaham juga nggak apa-apa, tetapi jangan dipantau layarnya terus. Kasihan perusahaannya nanti, apalagi perusahaan TBK nanti nggak perform seperti kalau teman-teman pegawainya kok trading semuanya seperti itu ya. Tapi saat ini penetrasi di pasar, penetrasi trading itu udah luas sekali teman-teman. Sekarang ibu-ibu sudah trading seperti itu ya. Teman-teman itu di kantor udah trading sih. Saya trading 2008, 2009, 10 itu di kantor cuma saya teman-teman. Terus saya pindah ke perusahaan lain, saya di situ juga masih saya aja yang trading. Terus berapa tahun? Itu ketika saya kembali ke kantor lama ditanyain, Mas masih trading gitu? Iya, terus ternyata dia ngajak bahas saham. Ternyata apa? Sudah banyak yang trading. Jadi memang saat ini untuk trading itu seperti yang saya bilang tadi ya, sangat mudah. Tetapi jangan dimudahkan ya. Prosesnya jangan dimudahkan. Baik teman-teman, sekarang mau beli atau mau jual saham? Ini saya berikan penjelasannya dari yang tadi ya. Penjelasan yang lewat menu OLT ini. Saya beri penjelasan nih. Pokoknya yang sudah pinter-pinter saham skip aja, lihat aja langsung belakang. Ada bahasan yang cukup advance untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman, mau beli jual saham itu ada menu order di online trading kita. Jadi kalau teman-teman sudah buka rekening, ya udah buka rekening, menu ordernya itu nanti utamanya akan ada menu untuk beli, menu untuk jual. Ya wajar kan kalau udah beli selanjutnya dijual. Seperti itu. Nah belinya teman-teman kita bisa pakai nawar. Nah teman-teman ini kan kalau nggak nawar nggak srek kan gitu. Paling seneng kalau bisa nawar walaupun cuma turun 1.000, kalau beli apalah, beli kain atau apa, turun 5.000 aja udah seneng ya, seperti itu. Yang penting nawar gitu. Yang kedua, teman-teman bisa beli langsung, nggak pakai nawar. Mau jual pun juga teman-teman bisa ya. Mau jual juga bisa. Jual pakai nawar atau teman-teman punya harga sendiri dan harga penawaran, atau jual langsung seperti itu. Teman-teman mengikuti harga pembelinya seperti itu. Jadi intinya mau jual mau beli, teman-teman tetap memiliki pilihan untuk menjual atau membeli secara menawar atau langsung, ataupun menjualnya juga menawar ataupun dengan cara langsung dijual ya. Nah itu adalah menu utama yang ada di online trading system. Kemudian teman-teman, kalau di kenyataannya, kalau kita mau beli sesuatu kan kita bisa merubah harga. Kita juga bisa membatalkan, nggak jadi beli. Itu di OLT kita, di online trading system juga ada yang namanya menu untuk merubah dan menu untuk membatalkan. Di sini akhirnya tidak jadi beli. Seperti itu kan? Jadi ini konsep ini konsep ini adalah konsep jual beli keseharian, dan ini diterapkan dalam sistem trading saham secara online. Nah teman-teman, sekarang akan saya bahas, akan saya baca bawa teman-teman ke sini ya. Ini adalah logika jual beli biasa. Kenapa ini harus saya bahas? Karena ini juga masih banyak teman-teman yang baru, dan harapan saya adalah video ini juga memberikan pembelajaran teman-teman tentang logika jual beli saham seperti itu. Nah teman-teman, di dalam jual beli itu kan bisa terjadi apabila ada pembeli ya. Apabila ada pembeli dan juga ada penjual. Kalau nggak ada pembeli dan nggak ada penjual, ya walaupun kita mau beli ya sudah, sampai nunggu juga nggak ada yang ini, karena nggak ada yang jual teman-teman. Kayak contohnya saya di Balikpapan mau beli barang, oh nggak ada kalau di sini, ya terpaksa saya belinya ke Jawa kan, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini ada, tergantung nanti cocok nggak harganya kan, seperti itu. Nah logikanya akan saya bawa ke logika jual beli biasa, bahwa antara pembeli dan penjual
di dalam menjual suatu barang. Ini saya anggap di sini sebagai barang ya. Bisa melalui prosesan langsung ya teman-teman, yang langsung terjadi. Misalkan, seorang pembeli pengen langsung dapat barang. Maka dia harus mengikuti harga penawaran dari penjual. Ya gak teman-teman? Saya mau jual mobil saya mau jual mobil 200 juta. Saya mau jual mobil 200 juta misalkan ya. Nah, ternyata ada orang yang mau membeli langsung dia setuju. Langsung setuju di harga 200. Kenapa? Karena mungkin dia sudah melakukan analisa bahwa mobil saya ini terawat secara fisik. Mobil saya ini rutin servisnya dan mobil saya ini saya pakai pribadi. Dan setelah dicek fisik-fisiknya bagus semuanya, sudah di test drive bagus semuanya, akhirnya tanpa menawar ya teman-teman. Tanpa menawar si pembeli langsung setuju dengan harga penawaran saya, langsung done. Jadi di sini pembeli ikut harga penjual. Nah, ada pula teman-teman, ketika saya tawarkan 200, ternyata pembeli lain mungkin dia melakukan harga penawaran. Kenapa? Karena mungkin dia mau membeli santai. Yang di sini tadi membelinya terdesak karena dia memang perlu barang dan kebetulan barang yang ada sudah dicek sama dia oke. Yang kedua ini teman-teman, yang jalur bawah ini mungkin dia menawar tadi 200, ditawar misalkan 175 ya. 175. Dengan alasan apa? Alasan mungkin dia tidak terlalu perlu cepat. Jadi dia santai. Jadi dia mengajukan harga penawaran 175. Nah, seperti itu, 175. Dia juga melakukan pengecekan. Oh, mobilnya cukup bagus gini. Cuman karena saya nggak perlu buru-buru, saya coba santai aja seperti itu. Nah, ternyata teman-teman, mungkin saya lagi perlu duit atau mungkin ada saham yang lebih menarik. Jadi saya mungkin akan jual mobil saya seperti itu. Atau ada investasi tanah yang lebih menarik sehingga saya akan jual mobil saya kondisi cepat supaya kayak saya berburu waktu. Misalkan seperti itu. Maka bisa saja saya setuju dalam hal ini di sini. Saya setuju dengan harga penawaran dari si pembeli. Sehingga proses ini terjadi, teman-teman. Proses ini terjadi ya, terjadilah yang namanya done. Jadi kalau yang jalur atas tadi, teman-teman. Kalau yang jalur atas tadi adalah penjual setuju pada harga penawaran. Kalau di sini, maksud saya pembeli setuju dengan harga dari penjual, ya. Nah, kalau yang di bawah, saya selaku penjual setuju dengan harga tawar pembeli. Ya teman-teman, jadi udah dua mekanisme ya. Mekanisme pembelinya yang mengikuti harga penawaran atau penjual, dan yang mekanisme kedua adalah penjual yang setuju dengan harga pembeli ya. Penjual yang setuju dengan harga pembeli. Namun teman-teman, ternyata masih ada juga yang namanya nego ya, nego harga di sini. Nego harga ini terjadi apabila mungkin dari harga penawaran ini kok tidak laku-laku ya, atau dari harga penawaran beli kok nggak dapat-dapat seperti itu. Nah di sini mungkin saya akan melihat, oh ternyata perlu saya turunkan ke misalkan 190 misalkan. Misalkan ke 190. Nah di sini ternyata pembelinya juga mau nego. Dari awalnya 175 dia mau 180 misalkan. 180 terjadi nego-nego, akhirnya dealnya teman-teman misalkan di 185, titik tengahnya seperti itu ya. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ini adalah gambaran bahwa prosesnya bisa melalui jalur yang atas ini ya, melalui jalur yang bawah ini, atau melalui nego. Ini semua terjadi di pasar atau di perdagangan secara umum ya. Ini semua terjadi di perdagangan secara umum. Saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, bagaimana teman-teman kira-kira mekanisme pelaksanaannya atau bagaimana penerapannya di dunia online trading?
Nah, teman-teman perhatikan dulu, itu terutama yang baru seperti ini. Kalau teman-teman buka online trading ataupun membaca ya di online trading seperti itu, akan mendapatkan seperti ini. Bingung atau bingung nih, terutama yang baru. Ini adalah bid ya teman-teman, ini bid. Bid itu adalah penawaran ya. Bid itu kita menawar, terus offer itu artinya menawarkan ya. Kalau bid yang di kiri letaknya teman-teman bisa perhatikan, bid itu ada di kiri, ini adalah menawar beli, offer adalah menawar jual. Ya, ini bid volume, ini jumlah volume atau banyaknya penawaran dalam lot. Kemudian ini offer volume atau banyaknya yang menawarkan barang, ini banyaknya yang menawar barang ya. Terus kemudian di bagian bawah ini total semuanya ya. Ini urutan harganya. Jadi ini adalah harga satu saham, ini orang-orang antri beli di 2510, 2500, 2490, 2480, ini semua orang nawar beli, teman-teman. Yang ini nawar jual, menawarkan jual, seperti yang saya bilang tadi, ya. Kalau mau nawar beli, teman-teman taruh barangnya di sini. Kalau mau nawar jual di sini. Nah, penjelasannya sekilas biar bikin bingung dulu. Karena kalau teman-teman yang baru bikin bingung, tentu akan berputar di kepala, akan mencari cara, akan terkesan saya bingung dengan apa yang dijelaskan Pak Surya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa ngelihat ada dua sisi ya, teman-teman. Ada dua sisi di sini. Sisi pembeli dan sisi penjual. Ada dua sisi pembeli dan sisi penjual. Sisi pembeli itu yang ada di sini ya, ini sisi pembeli, di mana ini adalah antrian beli, ini antrian beli semuanya, ini harga antrian beli di sini. Dan yang kanan adalah penjual, ini antrian jual. Yang bawah ini antrian jual. Banyaknya antrian jual tuh ini. Jadi cara ngebacanya contohnya nih, di harga 2520. Di harga 2520 ada sebanyak 168 lot yang mau jual. Kemudian misalkan di 2510 ada 1040 lot yang mau beli. Ya, teman-teman. Ini harga berbeda, ini adalah tingkatan pembeli, teman-teman. Ini perhatikan tingkat harga beli. Tingkat harga beli itu ini ya, ini harga beli semua tingkatnya ada 2510, 2500, 2490, 2480. Ini tingkat harga beli ya. Di sini. Terus kemudian tingkat harga jual. Tingkat harga jual di sini. Nah, ini orang-orang yang mau antri atau antrian jual di 2520, 2530, 2540 ini semua antrian jual ya. Nah, jumlah lot jual itu ini ya, ini jumlah lot jualnya. Jumlah lot jual ya. Nah, jumlah penjualnya teman-teman tahu, jumlah lot beli. Jumlah lot beli ini. Jadi bedanya saham dengan market biasa adalah kalau di saham ini adalah sebenarnya adalah satu pasar yang sangat canggih. Karena kita bisa ngelihat yang mau ngebeli dan mau ngejual. Tetapi di sini kita masih belum tahu ya teman-teman keyakinannya. Ini kan mereka baru memasang antrian beli dan antrian jual. Tapi kepastiannya mereka akan beli atau enggak kita nggak tahu. Cuman yang pasti teman-teman, orang-orang yang sudah masang beli, orang-orang yang sudah masang beli di sini yaitu yang ini semua pakai duit loh teman-teman. Antrinya pakai duit atau pakai margin kalau yang fasilitas akunnya ada margin ya. Seperti itu ya. Kalau yang di sini ini sekali lagi ini boleh masang order seperti ini adalah orang yang punya duit atau yang pakai margin atau utangan. Tetapi kalau yang di sini teman-teman, bedanya adalah yang dijual ini yang dijual ini sudah pasti punya barang ya. Dia sudah pasti punya barang yang di sini. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa jual kosong. Kita hanya bisa mengantrikan barang-barang kita di sini ini, antri jual ya, penjual. Setelah kita punya barang. Tapi kalau hanya nawar beli boleh nggak Pak pakai utangan? Di saham boleh. Pakai namanya margin. Tapi margin itu
hanya pada saham-saham tertentu ya, saham-saham yang sudah dipetakan risikonya seperti itu. Dan masing-masing sekuritas menurut saya memiliki manajemen risiko terhadap saham-saham yang berbeda, sehingga kadang satu saham memiliki rasio yang boleh dibeli secara margin berbeda seperti itu. Nah, kalau mau amannya sih teman-teman sebaiknya tradingnya menggunakan dana aja, jangan margin, karena margin itu hanya sekitar 3 hari. Kalau enggak teman-teman harus store, kalau enggak teman-teman harus bisa kena forced sale seperti itu. Nah, teman-teman di bagian bawah ada total lot beli. Total lot beli itu ini, yaitu jumlah dari semua antrian. Kemudian total lot jual adalah jumlah dari semua orang yang ngantri jual, teman-teman. Nah, terus di sini ada apa, Pak? Demand ini artinya apa, Pak? Demand. Jadi, demand adalah satu kebutuhan. Ini butuh barang. Jadi, dia perlu barang, dia demand. Dia membentuk demand di sini, kebutuhan. Ya. Kebutuhan meningkat, demand-nya meningkat. Nah, yang di sini supply atau pemasok, penjual. Ya, penjual punya barang segini. Kalau hanya mau pasang demand aja, Pak, mau beli barang aja seperti ini, taruhnya di sini, boleh pakai utangan, boleh pakai cash. Tapi saran saya pakai cash aja sendiri. Terus yang sudah punya barang, sudah punya supply, sudah bisa mensuplai, maka dia bisa menjualnya di sini, ya. Ini sekilas. Tetapi teman-teman sekali lagi saya sampaikan tadi ya. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa apa yang tertera di sini nih teman-teman. Bahwa apa yang tertera di sini ini adalah apa yang sudah dipasang. Ya. Sudah dipasang. Jadi kalau sudah dipasang dia bisa nongol di sini. Padahal kita masih nggak tahu yang belum dipasang. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang punya barang, teman-teman. Masih ada orang-orang yang punya barang tapi dia tidak pasang. Dia tidak pasang jual. Jadi sekali lagi ini kondisi bid over, kondisi demand supply ini sifatnya adalah gambaran tapi belum sepenuhnya. Kita memang bisa melihat bahwa di sini ada yang mau beli sekian, bahwa ada yang mau jual sekian. Tetapi ini sekali lagi teman-teman, ini hanya untuk yang sudah pasang ya, yang sudah pasang di sini gitu ya. Bagi yang belum pasang teman-teman, bagi yang belum pasang seperti ini, dia bisa aja tiba-tiba pasang atau ya tiba-tiba masang antrian di sini. Di antrian penjual atau dia nggak sabar langsung ngikutin harga pembeli seperti itu. Contohnya ya, saya belum pasang. Saya pengen jual 1000 lot Adaro. 2000 lot Adaro. Saya pengen menjual 2000 lot Adaro tapi belum saya pasang. Maka saya bisa memilih apakah saya memasangnya di sini, atau di sini. Kalau saya memasangnya di sini, teman-teman, tentu overload akan bertambah 1000. Kalau saya masangnya di sini, tentu 445 tambah 1000. Tapi kalau saya masang di sini, teman-teman, ini kan antrian jual. Jadi baru bisa termakan kalau ini semuanya habis. Ya, seperti itu kan. Tapi kalau misalkan saya pengen langsung kejadian, maka yang saya belum pasang ini langsung saya timpukkan di sini. Langsung saya setuju dengan harga tawar dari pembeli. Jadi saya punya berapa tadi? Saya punya 2000 lot Adaro. Saya mau jual di sini 2510. 2000 lot teman-teman. Ini yang siap nampung di harga 2510 adalah 1040. Jadi 2000 lot dikurangi 1040 ya. 2000 lot kurangi 1040 berarti 960, sisanya yang tidak laku. 960 teman-teman. 960 itu kan bukan tidak laku teman-teman. 960 itu kan hanya terfill dari 2000 teman-teman. Maksud saya dari 2000. Saya kan punya barang 2000. Kemudian saya masukkan semua di sini, maka hanya kena di 1040. Karena yang 960 nggak kena. Yang 960 masih dalam antrian jual di sini ya teman-teman. Ini akan pindah ke sini ya.
ini akan pindah ke sini menjadi antrian jual 2510. Jadi ini akan geser ke sini, teman-teman. Itu mekanisme ini aja lah, istilahnya mekanisme harga saja. Ketika 2510 kita guyur dengan 2000, maka yang atau terkena atau yang dapat hanya di 2000 kurangi 1040 atau sisa 960, maka 960 masih menjadi antri jual, posisinya geser ke sini. Kira-kira seperti itu. Bagi yang belum paham, tolong diikutin aja dulu, karena nanti dengan teman-teman langsung praktek di market itu sebenarnya langsung dapat penjelasan yang lebih jelas. Nah, ini adalah teorinya dulu lah, seperti itu ya. Ini tentang teorinya dulu. Nah, kalau tadi adalah penjelasan yang agak-agak ruwet. Nah, sekarang saya beri ini adalah penjelasan yang mungkin cukup membantu teman-teman ya. Ini posisi bid over masih sama. Ini bid, ini over ya. Kemudian sisi pembeli, ini sisi pembeli ya. Ini sisi penjual nih, terutama untuk teman-teman yang masih baru ya. Antri beli, ini sisi pembeli. Ini sisi penjual semuanya ya. Yang antri beli adalah ini ya, ini adalah volume antri beli tadi. Terus antri jual, yang mau antri jual barang ini, seperti ini ya, ini yang antri jual. Ini adalah level-level harganya ya. Ini harga mau antri di 2510, di sini 2500, 2490, 2530, ini antri jual ya. Nah, teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau antri beli, diantrikan di sini. Kalau mau antri jual di sini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya dapat barang langsung? Ini sepele, pertanyaan ini sepele. Namun percayalah teman-teman, saya beberapa kali dapat pertanyaan ini. Sering malahan, terutama teman-teman yang baru nih. Jadi dapat pertanyaan ini. Langsung dapat barang, caranya gimana? Saya order kok nggak dapat gitu. Jadi setelah saya tanya, setelah saya cek-cek, ternyata mau beli Adaro, ini bukan Adaro ya, ini saham apa ya? Mau beli saham ini, misalkan saham AAAA gitu. Dia maunya harganya di 2.500. Dan dia bilang kok nggak dapat. Ya jelas nggak dapat karena posisi di 2.500 ini teman-teman. Karena posisi 2.500 ini adalah masih antri ya, masih antri. Sedangkan harga sekarang ya saya nggak tahu antara 2510 atau 2520. Saya anggap aja harga masih di sini. Sehingga memang masih banyak antrian, dan ini pun kalau dibongkar di sini antrian dia mungkin masih di banyak antrian lah seperti itu. Yang pasti mungkin misalkan dia di antrian terakhir itu dia harus habis dulu ya. Terus kemudian ini juga harus habis sampai pada antrian dia. Detail antrian kebetulan nggak saya bahas di sini, tapi di OLT lain saya bisa menampilkan detail antrian teman-teman. Coba saya bukakan di detail antrian enggak, saya nggak bisa bukakan saat ini. Intinya detail antrian bisa dicek di sekuritas lain. Saya lagi nggak buka soalnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau dapat langsung, maka ada satu cara ya, cara yang biasa disebut dengan cara langsung. Cara langsungnya itu adalah dengan seperti yang saya bilang tadi. Kalau di sini, ini adalah harga pembeli. Jadi pembeli itu mau beli tapi ini kok masih nawar gitu loh. Kalau teman-teman mau dapat langsung, maka belinya adalah harus mengikuti harga penjual, yaitu yang ada di sini. Ya. Jadi harus di sini. Jadi harus mengikuti harga penjualnya ya di sini. Harus hajar kanan. Ini istilahnya kalau di saham itu istilahnya adalah hajar kanan. Atau istilahnya apa ya? Ngambil di kanan. Hajar kanan itu seperti ini. Ngambil yang ada di kanan ini, teman-teman. Istilahnya hajar kanan. Ngambil yang di kanan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya barang ini hajar kanan di sini ya. Harga penjual, mengikuti harga penjual berarti kita hajar kanan. Pembeli harus hajar kanan. Tapi kalau misalkan sudah punya barang, kok nggak laku-laku? Ya karena ngantriinnya mungkin di sini. Kalau mau antri, ikutlah harga pembeli. Jadi ditaruhnya di sini.
Ya, ditaruhnya di sini, langsung dikerucutkan di sini, sini, sini. Kira-kira seperti itu. Yang di sini ya teman-teman, yang langsung dan di sini loh ya, yang paling best bitnya. Tapi kalau volume teman-teman besar, bisa melahap ini semua, bisa ini habis, tergantung berapa. Atau misalkan teman-teman punya 20.000 lot saham A. Ini total antrian hanya 14.000, teman-teman kasih 20.000, ini habis semuanya ini teman-teman. Ini akan habis semuanya, tersisanya akan menjadi over. Misalkan ARB-nya di sini, maka ARB-nya 2420, tersisa 20.000 kurangi ini. Ya, kalau teman-teman misalkan mau seperti itu. Tapi ya terserah teman-teman kalau mau jual bareng, jual semua atau jual irit-irit ya. Itu semua terserah teman-teman. Nah, kalau mau jual dan mau dapat langsung, teman-teman harus mengikuti dari harga pembeli atau istilahnya adalah teman-teman harus hajar kiri, buang kiri di sini. Ya, buang kiri mengikuti dari harga pembeli. Tuh ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, ini implementasi dari tadi. Ketika teman-teman sudah mengantrikan posisi, oh saya udah antri kok di sini mau beli di situ. Atau penjual, oh saya sudah antri jual di sini kok. Itu teman-teman masih bisa. Kalau mau apa? Kalau misalkan teman-teman mau membatalkan order, masih bisa ya. Dengan cara apa? Dengan menu ini tadi, rubah order. Rubah ordernya. Teman-teman bisa merubah order yang sudah dipasang di sini atau di sini buat penjual tadi ya. Rubah order adalah misalkan, oh saya kok nggak dapat barang ya, saya mau beli di 2470, nggak dapat barang ya, jelas antriannya masih banyak. Wah ini kok sahamnya makin ke kanan bergeraknya, akhirnya membelinya nekat membeli di offer teman-teman. Akhirnya nekat membeli mengikuti harga dari penjual. Mengikuti harga penjual, akhirnya beli di sini. Ya, jadi dari sini yang awalnya di sini loncat. Langsung saja deh di sini. Karena saya mau harga penjual atau saya mau hajar kanan. Atau misalkan yang tadi mau jual di 26, nggak dapat. Loh kok semakin turun? Langsung saja dibuang ke sini. Kira-kira seperti itu. Itu adalah mekanisme pasang antrian seperti itu. Terus kemudian misalkan nih teman-teman ada juga ya, saya nggak jadi beli kayak gitu. Saya nggak jadi beli, jadi order saya tarik. Bisa pakai menu pembatalan order ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya ini adalah saya bahas ya tentang ketebalan volume. Ini coba saya bahas di sini. Teman-teman bisa ngelihat ya, di sini teman-teman bisa ngelihat tentang ini kan ada istilahnya di sini, ada istilahnya bid volume ya, bid volume dan bid over volume. Bid adalah antrian beli ya teman-teman. Jadi ini antrian orang-orang yang mau beli, ini antrian orang-orang yang mau jual. Nah teman-teman, ketebalan volume ini bagi saya ketebalan volume baik di bid maupun ketebalan volume di offer, ini bagi saya memberikan beberapa informasi penting teman-teman. Yang pertama adalah support intraday ya. Support intraday adalah titik-titik support yang biasanya dibentuk oleh titik tertebalnya teman-teman. Ini bisa menjadi support intraday-nya seperti itu karena ini paling tebal dan juga harganya paling harga ini teman-teman ya, harganya harga genap. Terus kemudian berikutnya di sini ini bisa, kalau ini adalah support intraday ya, support intraday. Saya beri gambar ini aja, dia support intraday, saya geser ini. Ini dia menjadi support intraday ya. Terus kemudian di sini support intraday ini bisa jadi sebagai demand terbesar atau kebutuhan terbesar seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada resistan intraday dan bisa menjadi supply terbesar. Resistan intraday itu di sini, ini yang paling tebal ya, dan ini bisa menjadi supply terbesar. Supply itu artinya ketika harganya naik, dia bisa mensuplai, atau ketika orang butuh, dia bisa mensuplai. Tetapi di sini dia ngepasang harganya di harga yang even atau harga yang apa istilahnya?
angka bulat seperti itu. Jadi ketebalan volume di sini teman-teman ini bisa mengindikasikan support ya ataupun mengindikasikan resistan. Di mana kita bisa ngelihat intraday-nya supportnya di 2500, angkanya genap, dan resistan intraday-nya ada di 2600, angkanya genap ya di 2600, ketebalannya seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sifatnya ini menurut saya hanya sekilas ya teman-teman. Sekilas informasi yang ada di Bitover ini sifatnya hanya sekilas. Kenapa? Karena pergerakan ini bisa sangat cepat. Bisa sangat cepat ya, pergerakan ini sekilas dan bisa sangat cepat berubah karena ya memang namanya online trading itu kan bisa ini ya, bisa sangat-sangat cepat ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah komposisi Bitovernya itu bisa berubah? Sangat bisa berubah teman-teman ya. Komposisinya sangat bisa berubah, bahkan perubahannya adalah sangat cepat ya. Sangat cepat karena sistemnya adalah merupakan online trading system ya. Terus seperti yang saya bilang tadi, apa yang ada di sini ini hanya yang terpasang ya, hanya yang terpasang karena masih ada saja orang-orang yang mungkin dia belum pasang harga sehingga belum kelihatan di sini. Kan tetap ada teman-teman orang yang mau beli tetapi belum pasang. Atau mau jual tapi belum pasang. Tiba-tiba saja langsung ngebeli di sini. 2000, kalau 2000 lot berarti ini habis, ini habis, ini habis, sisa ini. Seperti itu, dan ini harga ini geser ke sini. Terus harganya naik, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk melihat teman-teman, kita sebenarnya bisa di sekuritas lain yang saya tampilkan ini, sebenarnya kita bisa melihat cek detail ya. Kita bisa mengecek detail. Detail apa saja yang bisa kita cek, yaitu satu misalkan kita mau ngelihat nih yang antri di 2500 ini seberapa tebel, dipasang jam berapa, dan apakah terjadi bentuk-bentuk order yang cukup aneh, misalkan 10.000 seperti itu. Jam order bisa dilihat ya. Terus kemudian juga jumlah lotnya bisa dilihat ya. Kemudian kita the nextnya akan bahas demand and supply yang normal ya teman-teman. Demand and supply yang normal itu adalah seperti apa bentuknya. Nah teman-teman, demand supply yang normal, terus apakah ada beda ya? Apakah ada beda antara saham besar dan saham kecil? Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman saya trading itu saya memang melihat perbedaan dari saham besar dan saham kecil ini teman-teman. Dimana untuk saham-saham besar itu kan untuk memasang bid beli itu pun perlu duit ataupun perlu margin besar ya. Kalau sahamnya besar nominalnya kan duitnya, kalau yang rekening non margin kan duitnya harus tersedia besar. Kalau mau masang besar pun dengan margin pun juga marginnya juga harus dari duit yang besar kalau mau beli besar kan seperti itu. Nah jadi menurut saya sih untuk pola-pola Bitover dari saham-saham dengan market cap besar itu cenderung mengikuti pola Bitover pola demand supply umum. Artinya ketika demandnya tinggi ya orang kan akan komposisi di sini dia akan besar. Harusnya begitu kan kalau demandnya tinggi ya. Kalau misalkan demand benar-benar tinggi orang kan ngantri di sini, dan itu untuk antri kan bisa perlu duit ataupun perlu margin. Tapi kalau supply-nya besar, itu supply juga pasti orang yang sudah punya barang di sini. Supply besar adalah ya orang sudah punya barang, nggak bisa kosongan mau pasang jual, nggak bisa juga. Jadi demand supply dari saham-saham ini ya, dari saham-saham blue chip, saham-saham besar, market cap besar, likuiditas tinggi itu umumnya mengikuti demand yang umum. Jadi ketika satu permintaan ke suatu saham itu tinggi, seperti itu, bisa saja demand-nya ini besar dan ini cukup mewakili. Seperti itu. Jadi apa yang saya gunakan untuk bisa mengambil kesimpulan itu biasanya teman-teman, saya merupakan campuran atau mix dari ini, market cap, likuiditas seperti itu ya, keaktifannya, kebiasaannya seperti apa, dan juga susunan Bitover. Jadi Bitover ini
menurut saya tidak akan sama antara saham besar, saham kecil ya, antara saham kecil, saham kecil, karena saya tetap akan melihat mixing of market cap ya, likuiditas, keaktifan, kebiasaan dan susunan bid offer. Artinya apa? Artinya market cap besar, tidak semuanya market cap besar sebenarnya secara bid offer blue chip juga. Ada juga yang market cap-nya besar karena harganya mahal tapi sahamnya tipis. Ya, sahamnya tipis sehingga bid offer-nya kadang saya skip karena tipis sekali seperti itu. Kemudian likuiditas, ada juga saham yang likuiditasnya sangat tinggi, aktif sekali seperti itu ya. Ada juga yang market cap-nya tinggi tapi likuiditasnya kecil sehingga saya hindari seperti itu. Terus kebiasaan. Kebiasaan itu artinya begini teman-teman. Dalam pengamatan ternyata dia memiliki kebiasaan selalu tebal atau selalu tipis atau tipis sekali tiba-tiba tebal. Nah, seperti itu menjadi hafalan saya. Karena kalau blue chip yang mana market cap bagus, likuiditas bagus, sahamnya bagus, dan keinginan orang untuk beli saham itu tinggi, biasanya bentuk-bentuk dari kebiasaan dari susunan bid offer tuh cenderung tetap tebal hari sepanjang hari. Dan day to day dalam setiap seminggu, sebulan itu selalu cukup tebal. Beda dengan saham-saham yang kecil, biasanya di saat-saat tertentu kecil tiba-tiba besar. Nah, itu yang saya bilang teman-teman. Diamati, dihafalkan, dimonitor, dimasukkan dalam watchlist. Nah, tentang watchlist saham ini teman-teman. Tentang watchlist saham ini saya udah membuat cara membaca watchlist saham. Jadi teman-teman silahkan ini ya. Saya udah membuat tentang watchlist saham. Teman-teman silahkan langsung cek video saya saja. Karena saya udah bikin nih. Nah, di sini nih. Ini video saya tentang watchlist saham. Ya, watchlist saham. Teman-teman langsung aja menuju ke sini karena di video ini saya udah membahas tentang watchlist saham. Langsung saja ke sana karena bahasan itu sudah sangat lengkap. Nah, fungsinya apa? Yaitu tadi fungsinya ketika teman-teman itu dapat saham kecil, dapat saham besar, atau istilahnya ya kalau saya kan mainnya di saham middle ke besar ya, seperti itu. Market cap-nya dan likuiditasnya ya teman-teman. Bukan yang kecil enggak, yang kecil tetap trading tapi harus dilihat enggak benar-benar mentah-mentah dimakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan satu saham yang bagus, market cap oke, likuiditas oke, keaktifan oke, kebiasaannya tebel dan aktif, tebel tapi aktif atau sedang tapi juga aktif, enggak kecil banget seperti itu. Dan secara umum day to day-nya dia cukup aktif terus. Susunan bid offer enggak tiba-tiba hilang, maka amatilah seperti itu, hafalkan. Monitoring dengan cara membuat watchlist, caranya udah saya bikin tadi. Terus teman-teman, bid offer ini sifatnya adalah informasi tambahan bagi saya ya. Kenapa? Ini sifatnya adalah informasi tambahan. Kenapa? Karena dalam trading pun saya tetap memadukan banyak hal teman-teman. Baik itu dari technical analysis ya. Tren saham kita dapat dari technical analysis. Kemudian sektor sahamnya, apakah sektor-sektor yang sedang trending ya, contohnya saham-saham komoditi sekarang. Kemudian kita dalam trading pun sebagus apapun juga harus kita lihat regional, hit sektoral dan juga market mood. Saham apapun sebagus apapun ketika market moodnya turun maka biasanya juga dia akan turun. Tapi sebenarnya justru itu peluang kita untuk bisa masuk seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian pendukung lain misalkan fundamental analysis sama aja teman-teman. Mungkin kalau yang suka fundamental analysis, fundamental adalah cara kita untuk menyaring mendapatkan saham yang bagus seperti itu. Tapi when to buy and when to sell-nya itu kita bisa dibantu secara teknikal. Dan untuk mendapatkan mood, titik entry bener-bener kapan gitu, yang saya bilang tadi, inilah ya, mempelajari bid offer ini. Walaupun ini sifatnya hanya informasi tambahan karena di saham, pengambilan keputusan itu tidak hanya dari bid offer saja. Karena itu semua merupakan mixing dari ini. Termasuk pula misalkan ada aturan terkait, oh ini terkena kebijakan ini, seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Pokoknya kita mixing dari banyak hal. Nah ini teman-teman, ini sekedar penjelasan tentang kebiasaan tadi ya, tentang kebiasaan
saham yang saya udah sampaikan tadi. Jadi ada saham blue chip yang mana dia memiliki kebiasaan. Ini blue chip ini. Jadi yang saham yang saya saya bahas ini blue chip semuanya bagus. Sektornya bagus, trennya bagus. Nah, trennya bagus teman-teman bisa ngeliat nih, trennya bagus semua. Uptrend, terkoreksi hanya sampai 38 retracement seperti itu. Walaupun dia blue chip, walaupun tren bagus, tetapi ternyata memiliki kebiasaan. Ini saham harga 40 ribuan, memiliki bid offer cenderung tipis. Nah, di sini teman-teman, walaupun dia blue chip memiliki bid offer cenderung tipis, tapi ini juga aktif dan volumenya cukup oke untuk ukuran dia ya, teman-teman. Beda sama satunya, blue chip juga biasa tebel. Biasa tebel ya, ini bid offernya tebel, volumenya tebel seperti itu. Nah, ini juga walaupun memiliki bid offer tebel, saya bisa katakan bahwa ini memiliki pergerakan yang aktif. Kenapa? Karena saya memantau tiap hari. Itu tadi makanya saya bilang bahwa kalau teman-teman memang punya waktu bisa memantau, silakan dipantau. Kalau bagus masukkan ke watchlist seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini adalah salah satu saham yang saya bahas, yaitu saham yang biasa tebel ya teman-teman. Biasa tebel, ini kondisinya atau bahasan kita adalah terkait ketebalan bid offer seperti itu. Ketebalan bid offer yang saya sampaikan tadi adalah tentang ini sebenarnya udah saya bahas tadi ya, tentang demand dari blue chip, demand supply blue chip, bahwa untuk ngantri saham blue chip yang harganya syarat nominal mahal-mahal tentu perlu duit yang besar seperti itu. Walaupun menggunakan margin bisa, tapi marginnya pun juga harus dari duit yang istilahnya akun yang duitnya besar, karena untuk dapat margin besar juga susah ya. Jadi kita bisa mengamati kebiasaan saham, bid offernya ya, itu kita amatin ya. Kondisi per masing-masing saham beda ya. Kemudian apabila saham itu adalah sektor yang bagus, diminati, trennya bagus, kita masukkan ke watchlist saja. Nah, ini sahamnya bagus, itu biasa diamati banyak orang, sektornya bagus. Terus tunggu waktunya koreksi ya teman-teman, tunggu waktunya koreksi untuk kita masuk ke saham tersebut seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman, kemudian bahasan saya adalah yang terakhir ini, tambahan aja, adalah tentang kondisi teman-teman bid offer tadi, yang kaitannya adalah biasa tebel, biasa tipis di sini. Biasa tebel, biasa tipis, dan perbandingan tentang bid offer teman-teman. Sesuai demand supply normalnya dari blue chip teman-teman. Ini yang saya bahas utamanya blue chip ya. Maka ada satu pola teman-teman, pola yang cukup manjur adalah ketika kesehariannya mungkin demand supply-nya, komposisi demand supply atau komposisi buyer sell bid offer-nya itu biasa aja. Misalkan begini, suatu saham komposisi bid-nya dengan offer-nya imbang. Artinya dengan demand supply atau bid offer saham-saham blue chip, kekuatan antara buyer-nya dengan seller-nya itu sama-sama imbang. Biasanya seperti itu. Tapi ada case-case tertentu di mana ketika saham itu mau naik teman-teman, ternyata ditandain dengan adanya orang yang antri besar sekali. Misalkan ini, tiba-tiba dia ada yang antri besar sehingga membuat demand-nya di sini meningkat. Dan kalau kita lihat komposisi perbandingan antara orang yang demand dengan yang mau nyuplai, itu gedean demand-nya. Ini adalah kondisi demand supply wajar, demand supply blue chip. Di mana ya seperti ini ya. Kalau ini tapi sekali lagi ini hanya gambaran ya teman-teman. Artinya bisa saja sangat dinamis. Makanya saya bilang di sini ada chart, ini harus kita perhatikan. Chartnya harus bagus, sektornya juga diminati, sektornya juga lagi bagus ya. Tunggu koreksi. Ternyata pas koreksi teman-teman, itu ada demand yang besar. Ada di sini yang mau beli besar. Nah, ditambah dengan kondisi sesuai saham atau kondisi komoditasnya, tiba-tiba komoditasnya di luar naik tinggi, maka bisa jadi terjadi perubahan seperti ini. Demand-nya tiba-tiba besar, dan bukannya tidak mungkin demand ini
ketika ngelihat kondisi-kondisi sahamnya tetap bagus, sektornya ini tambah bagus, kemudian sahamnya juga komoditasnya bagus, bisa-bisa ini dia amen ke sini teman-teman. Saya beberapa kali menemukan seperti itu. Biasanya sih diawali dengan bentuk seperti ini ya, jadi demand-nya jauh lebih besar. Nah, bagaimana teman-teman untuk bisa ngelihat demand-nya sebesar ini atau tiba-tiba terjadi kenaikan demand? Salah satunya adalah dengan mengamati secara langsung teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman. Yang kedua ini adalah dengan ini ada satu fitur. Ada satu fitur di online trading, teman-teman, yaitu dengan melihat ini. Kita bisa melakukan pengecekan tentang bid offer ranking ataupun juga power buy sell ranking, bid offer ranking. Di sini fungsinya adalah kita bisa melihat komposisi dari si buyer seller, teman-teman. Nah, hasilnya itu bisa seperti ini. Jadi komposisi power buy dan power sell yang bagus. Power buy itu adalah yang ngebid, power sell adalah yang offer ya. Itu komposisinya kira-kira harus besar yang membeli. Kira-kira seperti itu ya. Itu kalau yang saham blue chip biasa ya teman-teman. Blue chip lah seperti itu. Nah, biasanya teman-teman, karena saya nggak mau gegabah beli saham yang secara umum, maka dalam pemilihan komposisi rasio bid offer, saya akan memilih saham-saham LQ45 ataupun Kompas 100. Kira-kira seperti itu. Jadi di dalam memilih saham pun, juga kalau saya sudah menggunakan sektor yang sudah terfilter. Contohnya ini, dari LQ45 kita bisa ngelihat bahwa komposisi rasio power buy power sell seperti ini, kita harus bisa ngelihat kalau yang bagus itu adalah yang power buy-nya dia lebih dominan. Biasanya orang-orang yang nge-buy di offer-nya itu lebih dominan seperti itu. Ini sebenarnya ini adalah hasil dan transaksinya. Dan transaksinya ternyata power buy-nya lebih besar seperti itu ya. Nah, ini rasionya, rasio power buy itu kan lebih besar. Rasio yang orang akhirnya makan kanan, tidak. Jadi ngebeli di antrian, tapi ngebelinya di offer atau makan sesuai harga penjual seperti itu. Intinya ini adalah hasil filter bahwa saham-saham ini power buy-nya lebih dominan, atau orang-orang yang nggak sabar antri beli, tetapi dia langsung ngebeli nggak pakai antrian, langsung ngebeli di harganya penjual, jadinya terjadi hajar kanan seperti itu. Ini bisa kita dapatkan dari salah satu sekuritas yang saya gunakan, dan teman-teman untuk bahasan ini mungkin saya akan bahas lebih detail nanti karena sifatnya ini masih mungkin masih umum seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya ya. Apakah masih ada yang bisa saya sampaikan? Oke, saya cek dulu. Oke, ini hanya tambahan aja bahwa market itu adalah dinamis. Harus selalu dipadu dengan yang lainnya ya, yaitu bid offer boleh diperhatikan juga, tapi perhatikan, kalau saya perhatikan market cap, likuiditas, keaktifan, kebiasaan, susunan bid offer, dan juga dalam pengambilan keputusan dipadu dengan technical, sektor saham tersebut sedang apa, regional heat atau mood marketnya, market mood hari itu, dan pendukung lainnya seperti screening dengan technical fundamental analysis, dan juga dengan menggunakan aturan, dengan memperhatikan aturan terkait yang diberlakukan ke emiten atau sektor industri tersebut. Teman-teman, baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.